Oke. Selamat datang kembali sahabat-sahabatku semuanya. Pada video yang ketiga ini saya akan coba untuk mempresentasikan pemahaman saya mengenai level setting, level pengaturan yang ada pada Visual Studio Code ya. Yang mana Visual Studio Code ini adalah text editor yang paling banyak digunakan sudah sejak lama ya. Pokoknya para programmer itu biasa mereka menggunakan Visual Studio Code. Walaupun juga sebenarnya ada text editor lain yang mungkin bisa lebih familiar dengan pribadi kita masing-masing ya. Oke. Jadi kedepannya kita tetap akan menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan belajar bareng ya. Kalau di Android ya kita menggunakan Akodi, terus kemudian dengan bantuan Termux juga ya. Terus ada juga yang sudah pernah kita install kemarin itu PyDroid 3. Jadi nanti di lain waktu atau kesempatan ketika misalkan kita berada di luar atau saya berada di luar dan saya ingin membuat konten, mungkin saya akan menggunakan HP ya untuk membahas konten tertentu gitu. Oke. Apa pentingnya kita mempelajari, kita mengetahui dari level setting yang ada di VS Code ini? Jadi menurut pengalaman pribadi saya pada saat pertama kali menggunakan VS Code itu kita akan melakukan penyesuaian dengan kemauan kita. Biasanya itu kita akan menyesuaikan tema ya kan? Tema dari VS Code. Kita otak-utik tema, terus kemudian misalkan font size atau font family dan lain sebagainya misalkan gitu ya. Nah itu kalau kita tidak memahami level setting, berikutnya pada saat kita melakukan setting kembali itu kita akan bingung. Ini saya melakukan setting kok kenapa tidak ada efek sama sekali kayak gitu. Padahal setting yang kita lakukan itu misalkan levelnya itu levelnya menumpuk gitu ya, jadi tidak sesuai levelnya gitu. Oke, langsung saja ini sudah saya buatkan mind mapnya ya, supaya mudah kita untuk menggambarkan posisi pemahaman kita. Oke, kita mulai. Jadi seperti ini ya. Di dalam VS Code itu kalau saya lihat itu ada 4 level ya, 4 level pengaturan. Yang pertama, pada saat kita buka pertama kali VS Code-nya, itu semua yang ada di situ adalah default settingnya ya, default setting dari bawaan VS Code-nya. Nah, default setting ini kita tidak direkomendasikan untuk mengutak-utik file atau source code aslinya. Nah, jadi saya kira di semua text editor itu memberikan kita kebebasan untuk mengatur kembali lingkungan atau lingkungan kerja kita di VS Code ya. Jadi di sini juga kita diberikan kendali untuk bisa mereplace ya, untuk bisa override. Jadi kita timpa aturannya ini dengan apa? Dengan user setting, dengan workspace settings, terus kemudian dengan folder setting. Nah ini tingkatannya ini berbeda-beda. Oke kawan. Oke, jadi yang default setting ini saya kira kita tidak perlu bahas terlalu dalam ya, karena memang ini sudah bawaan pabriknya kayak gini. Nah, jadi kita langsung misalkan kita mengubah tema. Pada saat kita mengubah tema,
secara default tema sudah dibuat oleh settingan tema sudah dibuat oleh default setting. Nah, kemudian kita coba untuk ubah, itu berarti kita langsung menulis atau kita langsung mengubahnya itu di level user setting gitu. Nah, user setting itu apa sih? Jadi dia itu pengaturan yang bersifat global juga ya, berlaku untuk semua project dan folder gitu. Lokasi filenya ada di mana? User setting ini ada lokasi filenya. Kalau yang default setting itu lokasi filenya bisa juga kita lihat, dan ini kalau nggak salah nama filenya itu product.json kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang ini nama filenya kita bisa lihat dulu dari sini ya. Jadi ini lokasi filenya, nama filenya itu adalah setting.json. Ini di setiap sistem operasi lokasi filenya berbeda-beda ya. Kalau saya di sini menggunakan Linux, jadi posisinya ada di config code user setting JSON. Nah, posisinya ada di sini ya. Nah, sekarang benar nggak nih ada di sini posisinya? Oke, saya coba cek dulu apakah benar atau tidak. Jadi saya kopinya cuma sampai di sini aja ya. Ini saya copy, terus saya buka di sini. Kan kayak gini ya. Nah, jadi benar nih sudah ada kita di directory user. Terus kemudian coba kita ls, kita lihat ada nggak file setting JSON? Ada ya. Di sini ada file setting JSON ya. Oke, saya kembali aja ke sini. Nah, kita sudah tahu lokasinya dan kita sudah paham begitu pertama kali kita mengubah tampilan tema atau apapun itu yang ada di VS Code, berarti kita masuk ke user setting namanya gitu ya kawan-kawan. Selanjutnya gimana cara melakukan settingnya, cara melakukan pengaturan di file setting JSON ini? Ada dua cara ya. Cara yang pertama itu menggunakan graphic user interface GUI ya. Yang kedua itu menggunakan file JSON langsung. Nah, yang pertama nih, yang di sini dulu ya, yang di GUI dulu. Oke. Di VS Code kita buka dulu VS Code-nya. Mana? Ini saya sudah buka. Oke. Pertama kali kawan-kawan membuka pasti tampilannya kayak gini ya. Ya, tampilannya kayak gini. Terus kemudian apa tadi? Perintahnya kontrol koma ya. Ini. Jadi kita lakukan kita menggunakan GUI ya. Kita lakukan menggunakan kontrol koma ya. Ini shortcutnya kontrol koma. Kontrol koma. Oke. Kita sudah di sini ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Oke. Nah, pada saat setelah kontrol koma maka akan tampil seperti ini. Kita cari yang seperti ini. Kita pastikan kita ada di tab user, dan biasanya memang kita sudah langsung diarahkan ke tab usernya ini. Oke, jadi apa saja yang bisa dilakukan di setting di level user ini, di level user ya. Ada banyak di sini, mulai dari text editor sampai extension ya. Ini ada lumayan banyak di sini. Nah, ini bagian-bagiannya banyak banget nih ya. Kita tinggal sesuai kebutuhan dan pengetahuan kita nanti setting-setting aja sendiri. Artinya ini saya memberikan jalan dulu. Saya memberikan jalan supaya kawan-kawan tidak mudah tersesat ya. Jangan kayak saya lalu. Gitu. Terus kemudian di sini kita sudah langsung bisa ya. Ini kalau text editor berarti sebelah kanannya ini tentang text editor gitu. Nah, sekarang selanjutnya untuk mengakses GUI itu kita juga bisa menggunakan command palette ya. Pertama kita menggunakan shortcut kontrol koma. Yang kedua kita juga bisa menggunakan shortcut kontrol shift P atau biasa dikenal dengan command palette ya. Kita buka command palette-nya. Oke, kita coba. Ini saya close. Nah, terus kemudian kontrol shift P. Nah, di sini kita ketikkan user settings gitu ya. Oke, di sini ada
yang ini ya, yang diklik ya, yang ini diklik, saya klik. Nah, ini akan menuju ke lokasi yang sama dengan kontrol koma tadi ya. Jadi sama, ini lokasinya sama ya, sama. Nah, ini saya coba ya seperti itu. Jadi keterangannya di sini sama ya. Kita klik, kita ketikkan user setting. Nah, kita ketik di sini, nanti akan membuka form yang sama. Oke kawan-kawan ya. Jadi yang pertama user setting, level user setting itu bisa menggunakan GUI dengan dua cara, Ctrl plus atau Ctrl Shift P. Nah, ini sama-sama akan membuka form yang serupa ya. Nah, mungkin ada sedikit pada saat kita Ctrl Shift P, ini ada tanda apa namanya lebih besar dari ini, jangan dihapus ya. Yang dihapus karena dia nanti arah pencariannya akan berbeda. Oke, gitu. Nah, selanjutnya kita coba, ini saya close aja dulu gitu ya. Kita kembali ke awal sini supaya bersih ya. Nah, selanjutnya kita coba yang kedua, masih di user setting ya, masih di user setting. Jadi cara settingnya itu yang pertama GUI, yang kedua langsung menggunakan file JSON. Coba kita klik di sini file JSON. Oke, kita klik di situ. Nah, kita masih bisa menggunakan command palette ya, Ctrl Shift P. Nah, oke, dengan menggunakan itu, terus kemudian kita diarahkan di form yang sama ya dengan yang ini tadi ya. Nah, cuman yang kita pilih itu user settings dalam kurung JSON gitu. Nah, nanti kita akan ditampilkan apa? Coba kita tes dulu gitu. Ctrl Shift P ya. Apa tadi? User settings JSON gitu. Sudah ada sih itu, tinggal diklik aja. Ini ya, JSON, yang ada tulisannya JSON. Nah, kita akan dibawa ke file ya. Kita akan dibawa ke file yang langsung dari lokasinya sana ya, langsung dari lokasi penyimpanannya kita dibuatkan di sini nih. Nah, settings.json di sini masih kosong nih, belum ada pengaturan apapun. Artinya juga pada saat kita yang seperti ini tadi, atau kita kontrol koma tadi ya, kontrol koma. Nah, artinya pada saat di sini juga berarti kita belum melakukan pengaturan apa-apa, sehingga di sini kosong ya, karena ini sinkron ya antara user setting yang di sini yang melalui GUI sama user setting yang melalui JSON, melalui file JSON ini, itu sinkron. Ketika kita ubah di sini di user setting, maka di sini juga akan muncul scriptnya gitu. Jadi kita bisa mengubah dengan dua jalan ya, dengan dua jalan itu. Oke, coba misalkan gimana ya, saya coba supaya kelihatan. Ini welcome-nya saya close dulu ya, ini saya minimize, kemudian ini saya split aja ya, split right. Oke, di sini saya close. Oke, jadi kelihatan bersebelahan ya. Yang ini adalah apa namanya, yang ini adalah GUI-nya, yang ini adalah file JSON-nya. Ini nyambung ya, antara ini sama ini nyambung. Oke, sekarang kita misalkan dari yang inilah, yang commonly used ini ya, yang biasa digunakan lah gitu ya. Nah, di sini ada auto save. Ini pengaturan tentang auto save ya. Jadi ini masih off nih, masih off. Kita coba untuk atur di sini, apakah pada saat saya rubah di sini, apakah di sini berubah? Kita lihat. Misalkan after delay, pilihannya ya, on focus change, on Windows change, yang pilih yang mana? Oke, misalkan after delay. Jadi after delay ini maksudnya setelah kita mengetik, terus kemudian ada delay. Nah, kesempatan delay itu dia akan melakukan save ya. Oke, kelihatan ya. Jadi di sini langsung seperti ini ya. Kita tidak menulisnya dari nol, kita tidak menulisnya dari kosong, kita ngarang-ngarang sendiri, itu agak sulit ya, kecuali kawan-kawan mungkin sudah paham. Nah, sekedar mungkin informasi, jadi setting JSON ini nama filenya ini JSON ya, bukan nama orang ya, ekstensinya JSON. JSON itu
singkatan ya. Singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi maksudnya yang ada di sini itu semuanya adalah notasi objek. Ini JavaScript, notasinya notasi objek ya. Jadi kurung kurawal ini artinya adalah objek. Nah, objek itu di dalamnya di sini ada key, ada value. Nah, key itu harus menggunakan tanda kutip 2 seperti ini, key-nya. Oke ya. Misalkan kita coba-coba untuk mengetik gitu ya, atau mengetik ulang itu misalkan. Kita coba nyontek ketik ulang. Jadi konsep penulisannya kayak gitu. Jadi diawali dengan kurung kurawal dulu semuanya karena ini adalah object notation ya. Terus ada key, key-nya ini harus tanda petik 2, tidak boleh tanda petik 1 ya. Sama, ini yang value-nya juga sama, kita menggunakan tanda petik 2 kalau dia modelnya adalah string. Nah, kalau dia integer atau float atau apa namanya boolean itu jangan menggunakan tanda petik ya. Cuman string aja, khusus untuk value string itu menggunakan tanda petik 2. Nah, kalau yang key-nya ini harus menggunakan tanda petik 2 gitu. Jadi di sini isinya adalah objek. Nah, bisa jadi misalkan di sini value, di sini key, di sini key, terus kemudian value-nya di sini dalam bentuk objek lagi. Jadi ada kurung kurawal lagi di sini, kurung kurawal gitu. Semacam ini kurung kurawal. Jadi di dalam objek ada objek, bisa di dalam objek ada array, di dalam array ada objek lagi kayak gitu. Nah, jadi kawan-kawan nggak usah bingung. Nah, jadi ini adalah hanya sekedar info aja, konsep awal ya, konsep pengenalan sementara gitu. Oke, jadi ini yang graphic user interface-nya ini, GUI-nya ini nyambung sama yang setting JSON filenya. Oke, lokasi filenya udah kita tahu sama-sama tadi ya, di masing-masing sistem operasi lokasinya berbeda-beda. Oke, di sini ada sedikit tips. Jangan mengetik langsung di setting JSON ya, artinya kalau kita tidak paham mungkin sebaiknya jangan ngetik langsung. Nah, jadi disarankan gunakan UI bawaan dulu ya, gunakan yang tadi itu GUI tadi ya. Oke, ini untuk yang user setting, ini level user setting. Nah, user setting tadi menimpa yang ada di sini. Nah, kita tadi sudah merubah soal save ya, soal save-nya. Kita tadi sudah merubah soal auto save ya. Nah, di default setting pasti sudah diatur dong auto save seperti apa. Tadi di default setting auto save-nya kan off ya. Nah, sekarang kita timpa dengan after delay. Maka kita menimpa dengan file ini gitu. Ya. Oke, terus mana lagi? Sementara ini ya, ini sudah ya user setting. Nanti sambil kita pikir lagi sambil jalan ya. Terus kemudian ini mungkin boleh saya minimize dulu lah. User setting saya minimize dulu. Oke. User setting sudah ya, user setting sudah. Terlalu gede gitunya. Sini. Oke. Kemudian ada workspace settings. Nah, workspace setting pengaturan workspace, work itu kerja, space itu area ya, area kerja, pengaturan area kerja. Nah, kalau di workspace itu untuk apa sih? Untuk semua folder yang masuk dalam workspace. Nah, ini kawan-kawan, ini kita butuh sedikit agak serius ya. Jadi gini, ini langsung saya klik aja dulu, saya buka ya, kayak gini. Misalkan kita punya susunan project direktorinya itu susunannya kayak gini. Gak usah pusing ya, gak usah pusing. Jadi ini simpel aja. Di sini kita ada buat misalkan punya folder namanya belajar. Terus kemudian di dalam folder belajar ada folder yang namanya belajar Python. Oke, bisa dibayangin ya. Di dalam belajar Python ada folder belajar Django, misalkan gitu. Di dalam folder belajar ada belajar Python, ada belajar folder juga belajar Django, ada juga folder belajar SQLite. Nah, jadi ini sibling ya, ini sama ini sibling ya, ini sibling. Jadi ini parentnya.
Oke. Terus, nah di dalam sini ada folder ini, folder apa namanya, VS Code. Nah terus ini diabaikan aja ya, kita hanya di folder yang level berapa nih, level kedua aja kita bilang ya, level kedua. Jadi yang belajar Python, Django sama SQLite. Oke, perhatikan aja yang ini ya. Nah misalkan contoh direktori kita seperti ini. Oke, jadi ini tadi kita baca ulang dulu. Workspace setting itu untuk semua folder yang masuk dalam workspace ya. Oke, saya coba di sini dulu klik. Nah, gini. Ini kelihatan nggak ya, kawan-kawan, kelihatan nggak? Saya gedein dikit. Oke. Nah. Mana tadi? Nama foldernya nggak kelihatan tuh. Ya, gini ya, kawan-kawan ya. Mudah-mudahan jelas sih, karena ini screenshotan nih, ya. Nah, jadi di apa namanya, setting JSON yang ada di level apa namanya, yang ada di level workspace setting, oke, yang ini lebih spesifik dari user setting ya, kan tadi user setting. Nah ini lebih spesifik dari user setting, namanya workspace setting. Nah jadi dia lebih menang nih, workspace setting ini lebih menang. Nah di sini dia itu berlaku hanya untuk ini, saya mau menjelaskan ini nih, untuk semua folder yang masuk dalam workspace gitu. Jadi untuk semua folder yang masuk dalam workspace. Jadi folder yang masuk dalam workspace, ini kan workspace kita misalkan namanya belajar ini ya. Nah folder yang masuk di dalam folder belajar ini ya, jadi aturannya itu dianut oleh ketiga folder ini, 1, 2, 3 ya, dianut ketiga folder ini kalau ketiga folder ini dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Nah ini nih yang tadi nih, yang sama-sama kita cerita tadi ya, ini kan JSON nih, object notation. Jadi ini adalah satu objek, ini kurung kurawal sini, ini satu objek, semuanya di dalam objek ada objek lagi ya. Ini satu objek nih, ini ada key, value-nya ini dalam bentuk array. Nih kawan-kawan lihat ya, ini ada kurung siku ya, kurung siku. Di dalamnya ada berapa objek nih? Ada path. Nah ini path ini value-nya directory folder tadi itu, belajar Python, belajar Django, belajar SQLite. Nah di sini ada font size, pengaturan untuk font size, pengaturan untuk format on save, auto save. Nah ini after delay ya, after delay di sini diatur kembali misalnya ya, auto save, after delay, terus ada macam-macam di sini nih ya. Jadi aturan yang ada di sini, ini mereplace, mengoverride aturan yang ada di user setting. Gitu. Paham ya? Jadi menimpa aturan yang ada di sini di user setting. Gitu. Nah, tapi aturannya ini hanya berlaku untuk folder yang didaftarkan di sini. Yang daftar di sini. Kalau misalkan ada satu folder tambahan nih di sini, folder tambahannya misalkan bernama Upin gitu ya. Folder tambahan di sini, dia sibling sama yang ini di bawah sini, misalkan ada folder namanya Upin gitu. Dan dia tidak kita masukkan di dalam sini ya, kita tidak berikan, tidak kita daftarkan di sini, maka dia akan tetap mengikuti user setting. Pengaturannya dia akan tetap mengikuti user setting ya. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan bingung, di VS Code belum ngoding aja kita udah dibikin bingung ya. Tapi itu bingung bagi orang yang tidak tahu. Kalau tahu ya tidak bingung. Oke kawan-kawan ya. Nah ini pengaturan yang ada di sini, ini berlaku untuk folder atau untuk workspace belajar ini saja pengaturannya. Oke ya, gitu. Nah coba sekarang ini saya minimize ya.
Saya minimize. Oke. Sekarang lokasi file settingnya di mana? Kalau user setting ada di sini, ya, ada di sini user setting. Kalau workspace setting lokasi ada di mana? Lokasi boleh di mana saja. Lah, kok gitu ya? Boleh di mana saja. Nah, ini misalkan ada di sini dokumen belajar Python, misalkan. Jadi boleh di mana saja. Karena dia gimana ya? Gimana saya mau mengatakan, saya klik aja dulu ini. Oke, perhatikan file belajar Python ini nampaknya seperti tidak menggunakan ekstensi JSON. Oh iya, betul. Tapi file ini 100% adalah file JSON. Ya, kawan-kawan, coba mana tadi file JSON ya? Ya, ini nama filenya, nama file dari, saya tulis nggak di sini ya? Cara setting di sini nggak ada ya, di sini tadi juga nggak ada ya, di sini tadi nggak ada ya. Oh ini ada. Nah ini nama dari workspace settingnya ya, nama filenya, nama file workspace setting. Di sini nama filenya adalah yang ini bawah ini, belajar.code workspace. Nah, kenapa bukan belajar.json? Nah, kenapa tuh? Nggak tahu juga. ada di sini alasannya. Jadi mengapa ekstensinya kok code workspace? Nah, jadi alasannya itu karena VS Code itu butuh cara untuk membedakan antara file JSON biasa sama file yang berfungsi untuk workspace, ya, untuk konfigurasi di workspace. Jadi karena untuk membedakan saja, makanya ekstensinya dirubah ekstensinya, tapi isinya JSON juga sama, gitu ya, saudara-saudara, paham ya? Jadi lokasinya boleh di mana saja nih, lokasi file boleh di mana saja. Nah, kalau di sini lokasi filenya ini kebetulan dia lokasi filenya sibling sama ini nih, sibling sama file folder yang lain nih, ya, sibling tuh ya. Sibling itu maksudnya sepantaran gitu ya, sibling namanya. Oke, ini saya minimize. Oke, ini juga sama lah biar tidak mengganggu terlalu lebar layarnya. Nah, lokasi file udah ya, ini tadi sudah juga. Oke, cara settingnya gimana? Cara settingnya itu sama. Kalau di sini di user setting, cara melakukan settingnya itu kita bisa menggunakan dua cara tadi ya. Ada GUI, ada langsung ke JSON-nya. Sama di workspace setting juga menggunakan GUI sama menggunakan file JSON. Di default setting nggak bisa diotak-atik ya, nggak bisa diotak-atik. Kalaupun kita mau otak-atik di sini mungkin bisa, tapi pada saat VS Code-nya nanti update, ya kita upgrade VS Code-nya, dia akan terperbaharui lagi. Jadi settingan kita di situ hilang juga dan kemungkinan besar akan merusak file. Akan merusak lah gitu, karena kita nggak tahu. Itu ya. Mana tadi? Oh ya, sini ya. Jadi cara settingnya menggunakan dua cara, ada menggunakan GUI ya, menggunakan graphic user interface, ada juga menggunakan JavaScript object notation ya, langsung ke JSON-nya. Oke, langsung coba kita di GUI-nya sama nih, kontrol koma. Oke, coba kita lanjut sini, kontrol koma. Nah, mana? Ini kita close aja ya. Sip, kita close aja. Ini kita close aja juga gitu. Kita kontrol koma. kontrol koma, terus kemudian apa? Pilih tab workspace. Nah, ternyata di sini udah ada nih, kalau yang perhatiin dari tadi nih. Di sini ada namanya tab workspace, di sini tab user, di sini workspace. Kita klik workspace. Nah, jangan lupa ya, kalau user tadi levelnya itu pengaturannya di mana, kalau workspace itu berlakunya untuk di mana. Ya. Ingat-ingat. Jadi nanti di akhir video itu saya akan screenshotkan ini ya, mind mappingnya ya. Saya akan screenshotkan ini. Nanti saya akan simpan dalam bentuk file PDF. Silakan kawan-kawan download aja ya, supaya sama-sama tersimpan dan kawan-kawan mudah untuk memahami kembali, misalkan ada yang belum jelas atau
saya terlalu panjang berbicara ya gitu, jadi malah buyar. Nanti kawan-kawan bisa melihat itu kembali. Workspace settings. Nah, jadi yang di setting apa semua nih? Yang di workspace setting, yang bisa disetting apa semua? Yang bisa disetting ini nih, semuanya nih yang ada di sini. Ini user, set, tuh. Di sini workspace, set, tuh. Ya kan, kawan-kawan bisa bedain aja. Nah, ini di workspace apa ya? Di workspace ini menggunakan GUI kurang lebih sama ya. Di workspace yang tadinya tuh di user setting, di sini kita after delay, ya kan? After delay. Di workspace, nah kita di sini off. Jadi pada saat kita nanti sudah mengetik, kita sudah mengerjakan project kita di folder yang tadi itu, di folder belajar tadi itu, misalkan ya, di folder belajar, kita lihat sini mana, yang ini, bukan ya, yang ini ya, mana tadi, bingung, ini. Jadi pada saat kita sudah mengimpor, memasukkan file belajar, folder belajar ini ke dalam VS Code, ya, dan sudah kita simpan juga namanya, kita sudah buatkan yang ini ya, yang file belajar apa namanya? Kok jadi kagok gini sih? Kita sudah buatkan juga file pengaturannya, ya. Kita sudah buatkan file pengaturannya. Maka itu hanya akan berlaku di sini aja, hanya akan berlaku di sini, ya. Dia tidak berlaku secara global, ya. Kalau yang user setting itu berlaku secara global. Kalau yang di sini berlaku hanya untuk semua folder yang masuk dalam workspace, gitu. Oke, biar tidak bingung, ya. Nah, kalau di sini tadi auto save-nya after delay, di sini off, ya, di sini off, gitu. Nah, ini menggunakan GUI. Nah, terus gimana yang menggunakan ini? Tunggu, di sini ya sama tadi ya. Yang menggunakan file JSON gimana? Nah, untuk yang menggunakan file JSON, karena penempatan filenya itu bebas, gitu, maka bisa langsung membukanya melalui Ctrl O dan langsung klik pilih file tersebut, gitu. Jadi misalkan gini, misalkan terus ya, misalkan bang, oke. Apakah file belajar.code workspace atau file setting workspace ini, apakah dia harus berada di dalam direktori belajar ini? Tidak harus. Dia bisa ada di luar sini, tidak nampak di dalam hierarki di sini, dia nggak nampak. Dia ada misalkan di desktop misalkan gitu, nggak apa-apa. Dia ada di situ nggak apa-apa. Jadi pada saat kita buka VS Code itu kita bisa langsung file, Ctrl O, yang mana Ctrl O, yang ini ya, Ctrl O, file, open file. Kita langsung bisa open file, gitu. Kita bisa open file untuk mengeditnya, gitu. Nah, mana? Jadi untuk mengeditnya ini bisa kita langsung buka saja. Kita bisa langsung buka saja dengan Ctrl O, gitu ya. Atau klik kanan open with VS Code juga bisa, sama kalau sudah ketemu filenya, gitu. Nah, kalau disertakan di sini, kalau sudah disertakan di sini, kita tinggal klik aja, tuh, ya, kita tinggal klik aja, nanti langsung kebuka oleh VS Code-nya di sampingnya gitu. Oke, kawan-kawan paham ya? Jadi lokasi penempatan filenya ini boleh di mana saja. Nah, kalau yang workspace setting, kalau user setting itu penempatannya sudah kita tahu bersama tadi ya. Oke, ya. Oke, mana lagi? Lokasi file setting. Oke, ini boleh di mana saja ya. Nah, jadi kita sudah sampai di mana? User setting sudah ya. Ini masih dulu biar nggak kelihatan besar. Saya bingung juga kalau besar kayak gini. Nah, gini ya. Nah, default setting sudah, user setting sudah, workspace setting sudah, ya, workspace setting sudah.
Ini sudah. Oh belum ya, cara settingnya sudah tadi. Sudah. Oke. Jadi workspace setting sudah. Nah sekarang kita ke yang lebih spesifik lagi. Ada namanya folder setting. Nah jadi kita dulu dari awal, user setting akan menimpa default setting, workspace setting menimpa user setting, folder setting akan menimpa workspace setting. Ya, workspace setting menimpa user setting. Oke, ini ada tulisan udah jelas ini. Ya, baca berulang-ulang malah bingung apa? Banyakan ngomong jadinya. Oke. Lanjut aja lah. Ini berlaku untuk yang folder setting ya. Berlaku untuk folder itu sendiri. Ya, berlaku hanya untuk folder itu sendiri. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan kayak gini. Di dalam VS Code kita kita mengimpor sebuah folder. Di dalam folder itu misalkan ada sebuah file namanya main.py misalkan gitu. Terus kemudian ada di situ satu folder ya, ada satu folder ya, kita namakan VS Code ya, kita namakan titik VS Code. Di dalamnya ada setting.json. Nggak bingung Bang? Ini contoh lagi, contoh susunan directory project. Oke, jadi tunggu ya, saya coba di sini dulu, kita lanjut di sini dulu ya. Lokasi file ini berada pada masing-masing folder ya, berada pada masing-masing folder. Jadi foldernya apa, itu di dalamnya ada namanya titik VS Code. Ini titik ini artinya dia ke hide ya, tersembunyi, nama filenya tersembunyi, setting.json ya, setting.json. Jadi filenya setting.json ini ada di dalam folder tersembunyi. Folder tersembunyi itu namanya VS Code ya. Jadi ini adalah folder yang digunakan untuk menyimpan setting di folder internal itu sendiri. Oke. Nah, cara settingnya gimana? Cara settingnya atau kita mengubah file JSON-nya, langsung klik saja nama filenya. Pada jendela VS Code yang sedang terbuka, karena file ini ada di dalam directory project yang sedang dibuka. Iya dong, ada di situ. Oke, kawan-kawan, bingung atau bingung? Saya juga awalnya dulu bingung. Aduh, kayak gini belum ngoding saya sudah bingung gimana masuk di masuk suruh menyelesaikan sesuatu yang rumit ya. Pakai toolsnya aja udah rumit. Ya, jadi gimana? Ada yang belum jelas kira-kira di folder setting ini? Oh ya, apakah, pertanyaan ya, apakah ini folder titik VS Code ya? Jadi settingan yang ada di dalam folder setting ini ya, di dalam folder belajar sini itu harus diletakkan di folder setting. Jadi kalau kita mau nyeting ini folder, kita harus buatkan dulu folder yang namanya titik VS Code ya. Baru di dalamnya isi dengan file, kita buat file namanya setting.json gitu. Nah, jadi settingan yang ada di sini ini nanti akan mereplace workspace setting ya. Atau gini ya, kita lihat aja di sebelumnya tadi workspace setting di sini ya. Nah, di sini. Oke. Tadi kan yang kita fokuskan di ini ya, di belajar Python, belajar Django, belajar SQLite ini ya. Di folder ini ya, 1 2 3. Ini masing-masing folder. Ini masing-masing folder. Ini punya folder setting. Ini ada folder settingnya, ini ada folder settingnya, ini ada folder settingnya. Masing-masing punya di dalamnya folder setting itu, di dalamnya folder titik VS Code itu ada setting JSON ya. Ini khusus project Python dasar misalkan gitu. Nah, terus kemudian ada di sini setting Django, misalkan kita ada di situ interpreter, ada linter dan sebagainya. Terus kemudian di sini di setting JSON kita mengatur SQLite projectnya kayak gitu. Nah, jadi ini pengaturan internal folder masing-masing ya, internal folder masing-masing. Jadi belajar SQLite punya pengaturannya sendiri, belajar Django punya pengaturannya sendiri, yang belajar Python juga punya pengaturan sendiri. Mereka ini, ketiganya ini memiliki aturan bersama yang namanya workspace setting tadi
gitu. Oke ya kawan-kawan, sekiranya mungkin seperti itu kurang lebih. Mungkin sudah video berikutnya itu video keberapa berarti ya, video keempat ya. Mungkin video keempat kita sudah mulai belajar membuat project ya. Kita buat project, mungkin project kita akan kecil kayak gini dulu nih ya, kita sama-sama bikin project kecil kayak gini ya. Jadi untuk belajar sama-sama kita tentang dasar-dasar dari Python, kita belajar bareng. Saya juga pemula bro, saya bukan programmer. Oke ya, tapi kalau sudah ngoding berarti ya programmer. Oke, kawan-kawan semuanya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Bagi kawan-kawan yang ingin selalu belajar bareng saya, monggo silakan. Yang mau subscribe, monggo silakan. Tinggal dipencet-pencet aja situ tombolnya, lonceng-loncengnya ya, digoyang-goyang loncengnya gitu, bikin rame. Nah gitu aja. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.